心意即实在，唯有你爱不更改。每个季节恩典只有满满。虽然经过水和火，靠着主我就刚强。每时每刻你与我同在。呼唤心意即实在，唯有你爱不更改。每个季节恩典只有满满。虽然经过水和火，靠着主我就刚强。每时每刻你与我同在。你的恩典够我用，能力覆庇我软弱，靠着耶稣的神有得胜。我要唱着你的爱，永恒无尽头的爱，永不离弃，一生常相伴。永不离弃，一生常相伴，永不离弃，一生常相伴。Bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Oh, dengan imanku ku terima jawaban doaku.
nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lewat lembah kelam kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa.
后裔，建立我的约，做永远的约，是要做你和你后裔的神。 Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. 请大家站立，我们一起来唱第一首诗歌，唱一首天上的歌。 Jemaat diundang bangkit berdiri, mari kita memuji Tuhan dengan pujian yang pertama, pujian dari surga. Jemaat kami persilakan duduk kembali, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan satu kali lagi ya Bapa, untuk kami merenungkan, kami boleh melaksanakan ibadah online di pagi hari ini ya Bapa. Biarlah Tuhan yang terus pimpin berkati setiap ibadah kami, dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam tangan dan pimpinan-Mu saja ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau yang berkata-kata kepada mulut bibir hamba-Mu yang akan mengabarkan Injil ya Bapa. Biarlah apa yang disampaikan ya Tuhan, biarlah kami boleh melakukannya di dalam setiap kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Biarlah Tuhan yang terus pimpin berkati juga setiap jemaat yang di rumah. Tuhan, Engkau berikan mereka ekonomi, Engkau yang berikan jalan keluar bagi mereka ya Bapa, dan juga mereka yang lemah lembut, kiranya Engkau ya Tuhan, dengan kuasa Engkau ya Bapa, Engkau yang memulihkan mereka ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 在圣洁的神面前，我们以谦卑的心来认罪祷告。首先，我们来唱第二首诗歌《大开恩门》。 Di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, marilah kita rendah hati mengakui dosa. Sebelumnya mari kita memuji Tuhan dengan pujian yang kedua, pintu surga terbukalah.
告之前，我们来一起念一段经文，在约翰一书2章1到2节。Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita berdoa mengakui dosa kita masing-masing di hadapan Tuhan, marilah kita membaca satu perikop firman Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2。我们一起来念。我小子们呐，我将这些话写给你们，是要叫你们不犯罪。若有人犯罪，在父那里我们有一位中保，就是那义者耶稣基督。他为我们的罪做了挽回祭，不是单为我们的罪，也是为普天下人的罪。1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. 我们一起来认罪祷告。慈悲天父上帝，我们感谢你带领我们今天早上能够一起来敬拜主。虽然知道如今我们无法聚集在一起，可是我们要献上感恩，因为你仍然还给我们机会能够在家里进行崇拜。天父上帝，首先主，我们以破碎的心要承认我们是个罪人，我们承认我们常常做了不该做的事情，我们承认很多时候呢，我们忽略了你的存在，忽略了你的大能。天父上帝，很多时候在我们每一天的日子，因为别人，因为环境，因为某一件事情，使到我们也在罪中。天父上帝，今天早上我们再次恳求主，借着你宝血，借着你牺牲的爱，求主再一次洗净我们一切的过犯，求主再一次赦免我们，求主再一次给我们机会悔改，让我们的生命远离罪恶的生命。谢谢主，我们深信在我们每一天的生活里头，你陪伴着我们，求主也不断来提醒我们，让我们的生命实在是完全属于你的，让我们的生命是一个不要再犯罪的生命，因为你已经救赎我们。天父上帝，我们谢谢你，我们深信你爱我们，你要赦免我们一切过犯。谢谢主，我们将一切荣耀都归给主。我们如此祷告交托，奉耶稣基督的名祈求，阿们。我们一起来念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣。愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。请大家仍然站立，我们一起来宣读我们的信仰。使徒信经。Jemaat, kami persilakan tetap berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，又同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬。第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣儿童的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信圣灵复活，我信永生。阿门。我们来起应经文。Mari kita beresponsoria. 永死或永活，我们若是与基督同死，就信必与他同活。因为知道基督既从死里复活，就不再死，死也不再做他的主了。
他死是像罪死了，只有一次；他活是像神活着。这样你们像罪也当看自己是死的，像神在基督耶稣里也当看自己是活的。 Mati selamanya atau hidup selamanya. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Saat ini kami persilakan untuk para guru sekolah minggu untuk mempersembahkan sebuah pujian. Ternyata kaulah yang paling
Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan masuk di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur oleh karena anugerah dan kasih karunia-Mu. Engkau memberikan kami kesempatan untuk datang ke hadapan-Mu, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan untuk belajar firman Tuhan. Bapa, biarlah pada pagi hari ini melalui firman Tuhan, Engkau kembali berbicara kepada kami, mengajar kami, bahkan menghajar kami. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah Engkau pilih dan Engkau selamatkan, biarlah kami terima ajaran-Mu penuh dengan ketaatan, sehingga kami dibentuk menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pengikut-Mu yang setia. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini hanya ke dalam pimpinan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu memberikan kami konsentrasi untuk mendengarkan dan untuk menaatinya. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tema bulanan kita pada bulan ini adalah tentang kekekalan. Tentang kekekalan. Minggu pertama sudah kita bahas dan sudah saya terangkan bahwa di tengah-tengah kehidupan kita ada hal-hal yang bersifat sementara dan juga ada hal yang bersifat kekal. Ada hal-hal yang hanya sesaat dan ada hal yang bersifat abadi. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, pada minggu pada pagi hari ini kita akan kembali merenungkan tentang kekekalan, bahwa di dalam hidup kita, bahwa di tengah-tengah dunia ini, selain roh kita, ada hal yang bersifat kekal, yaitu surga dan neraka. Di dalam perjanjian lama ada sebuah kisah di mana Yusuf dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Kita tahu pada saat itu karena Yusuf menceritakan mimpi-mimpi yang dia alami, bahwa ada bulan ataupun bintang-bintang yang menyembah kepada satu bintang yang besar, bahwa ada gandum-gandum yang mengelilingi sebuah gandum dan menghormati gandum tersebut. Dengan kata lain, bahwa arti mimpi si Yusuf ini menceritakan bahwa secara tidak langsung nantinya saudara-saudaranya akan hormat, patuh kepada Yusuf, dan kenyataannya itu akan terjadi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tetapi pada saat Yusuf menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya, kita tahu saudara-saudaranya tidak percaya. Bagi saudara-saudaranya itu adalah hal yang mustahil terjadi. Bagi saudara-saudara Yusuf itu adalah hal yang omong kosong. Bagaimana mungkin Yusuf sebagai adik akan menjadi raja, akan menjadi pemimpin? Bagi mereka, mana mungkin kami sebagai abang-abang itu akan hormat kepadamu? Itulah pandangan dari saudara-saudara atau abang-abangnya Yusuf. Mereka tidak percaya. Mereka tidak mau mengakui bahwa hal itu akan terjadi. Tetapi kenyataannya, Bapak Ibu sekalian, kita lihat setelah Yusuf akhirnya sampai di tanah Mesir dan menjadi panglima tertinggi di situ, suatu hari saudara-saudaranya karena ditimpa bencana kelaparan menuju Mesir mohon makanan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, demikian juga yang terjadi di dalam kehidupan manusia pada saat ini. Seringkali bahwa kita tidak mau percaya akan apa yang belum terjadi. Bahkan melalui pemberitahuan ataupun kesaksian pun banyak di antara kita yang tidak enggan percaya. Bahkan yang sudah tertulis, tercatat di dalam Alkitab,
dan Alkitab ini sudah disahkan sebagai catatan yang pernah terjadi, sebagai salah satu catatan sejarah manusia, tetapi masih begitu banyak orang tidak mau mempercayainya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, suatu hari saya ingat sewaktu saya pelayanan di Rantau Rapat, saya pernah kenalan dengan seorang bapak, dan kami berbicara, akhirnya topik pembicaraan kami tertuju pada hal-hal yang sementara dan hal-hal yang bersifat kekal. Lalu tanpa sengaja kami pun membicarakan hal tentang surga dan neraka. Lalu saya bertanya kepada bapak ini, Pak, saya ingin bertanya, apakah engkau percaya surga dan apakah engkau percaya neraka? Lalu apa jawabannya saudara-saudara? Dia jawab, saya tidak percaya surga. Saya tidak percaya ada neraka. Gak ada itu. Gak ada itu surga, gak ada itu neraka. Orang seperti ini mau dilanjuti pembicaraannya pun sudah tidak ada gunanya. Sia-sia melayang. Karena dia gak mau tahu dan dia gak percaya bahwa surga ada, bahwa neraka ada. Lalu kembali saya bertanya kepada dia, jika demikian, setiap manusia suatu hari pasti akan meninggalkan dunia ini, bukan? Iya, katanya. Lalu kalau seandainya suatu hari Bapak pun tiba saatnya akan meninggalkan dunia ini, akan mati, akan meninggal dunia. Lalu dalam benak Bapak, pandangan Bapak kemana? Lalu jawabnya apa? Ya sudah selesai. Orang yang sudah mati, manusia yang sudah meninggalkan dunia ini, ya sudah selesai. Finish, gak ada apa-apa lagi. Menurut dia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, betulkah bahwa manusia setelah meninggalkan dunia ini, setelah mati, sudah finish, sudah selesai? Tidak ada apa-apa lagi. Ini suatu pemahaman yang salah. Kita lupa. Kebanyakan kita manusia lupa. Kita hanya melihat bahwa teman-teman kita atau saudara kita atau orang lain yang meninggal dunia langsung selesai dikubur. Tapi kita lupa bahwa kita manusia punya roh. Roh yang kekal. Roh yang tetap ada dan akan ada. Karena dia adalah roh pemberian daripada Tuhan. Lalu kami ngobrol, kami bercerita, lalu dia katakan sebenarnya manusia hidupnya itu seperti sebuah roda, seperti anjungan yang memutar, yang berputar dan berputar. Sebentar di bawah, sebentar di samping, sebentar di atas, lalu kembali dan berputar, terus dan berputar. Itulah kehidupan manusia. Kadang-kadang di bawah, kadang-kadang di atas. Kadang-kadang berhasil, kadang-kadang gagal. Itulah kehidupan manusia, katanya. Lalu setelah manusia mati, ya sudah selesai. Gak ada apa-apa lagi. Walaupun ada orang-orang ataupun pemahaman-pemahaman ataupun kepercayaan-kepercayaan mengatakan bahwa setelah manusia meninggal, setelah manusia mati akan direinkarnasi. Memang ada kepercayaan seperti itu. Bahwa pada saat dia hidup di dunia ini, gimana kehidupannya, itu akan direinkarnasi, dia akan hidup kembali. Katanya pemahaman mereka, kalau kita berlaku jahat selama di dunia ini, maka dia akan direinkarnasi menjadi binatang. Tetapi kalau dia perbuatannya baik, maka dia akan direinkarnasi menjadi manusia kembali. Itu pemahaman mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, manusia binasa, mati dan dikuburkan. Tetapi kita harus ingat, kita punya roh. Roh itu akan hidup dan tetap ada, karena itu adalah datang daripada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jangan salah paham, jangan salah pikir
bahwa setelah manusia selesai, setelah manusia mati, maka semuanya sudah selesai. Tidak. Karena ada surga dan neraka yang sedang menanti. Ini juga mengatakan kepada kita bahwa di dunia ini, kita hidup di dunia ini adalah bersifat sementara. Asal kita sebenarnya bukan di dunia ini. Asal kita adalah di surga yang sudah disediakan oleh Allah Bapa di surga, atau di neraka yang juga tersedia bagi kita yang jahat, bagi kita yang berdosa, bagi kita yang tidak mau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, berbicara soal surga, bisa dikatakan dan saya percaya itu awalnya adalah surga sebagai tempat kediaman Allah Bapa di surga. Itu awal sudah ada. Karena Allah Bapa sendiri mengatakan, saya adalah Alfa dan Omega. Saya yang adalah awal dan yang akhir. Yang awal artinya ya dia dari awal sudah ada adanya. Nah, kisah surga yang sebagai tempat kediaman Allah Bapa itu awalnya sudah ada, berserta dengan malaikat-malaikat yang ada di dalamnya. Lalu dikisahkan, disaksikan, dijelaskan bahwa ada satu malaikat yang memberontak, yang melawan Tuhan. Akhirnya Tuhan menolak dia, Tuhan mengusir dia dari surga. Tentu dilemparkan ke neraka yang dikatakan bernama Lucifer, iblis, yang sebenarnya adalah malaikat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, akhirnya si Lucifer ini, iblis ini menciptakan, membangun kerajaannya sendiri sebagai penghuni neraka. Dan ini bersifat kekal. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, melalui firman Tuhan yang akan kita baca nanti, secara khusus di Wahyu 21 dan 22. Wahyu pasal 21 dan pasal 22, di situ akan menjelaskan kepada kita sebagai kesaksian Yohanes yang berada di Pulau Patmos, menyaksikan bahwa surga ada dan neraka ada. Kita tidak bisa memungkiri atau kita tidak bisa menyangkal bahwa tidak ada surga, tidak ada neraka. Yang saya ingin tegaskan pada hari ini, surga ada, neraka pun ada. Mari kita baca di Wahyu pasal 21 khususnya. Kita akan lihat dari ayat 3 ya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru dan firman-Nya tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jelas di sini menjelaskan kepada kita surga nyata ada, dan itu sebenarnya adalah tempat kita yang sebenarnya. Di dunia ini kita
hidup sementara. Bahwa kita suatu hari akan meninggalkan dunia ini dan menuju ke tempat asal kita, yaitu di surga. Tetapi bagi kita yang tidak percaya, tentunya juga ada tempat yang tersedia, yaitu neraka. Di dalam pasal 21 ayat 8 di sana dikatakan, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jelas Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, artinya setelah kita meninggalkan dunia ini, setelah kita mati, yang disebut mati pertama kali di dunia ini, kita akan mati yang kedua kali, yaitu kita akan dilemparkan ke dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang yang tidak akan ada. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Lukas 13 ayat 8 kembali menjelaskan, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Isa dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Lihat itu. Ya. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Artinya di dalam neraka penuh dengan ratapan-ratapan kesakitan, penuh dengan gregetan gigi yang berbunyi kesakitan. Itulah kehidupan di neraka. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, percayalah, surga dan neraka ada. Jangan anggap surga dan neraka itu tidak ada. Ya, itu ada dan itu tersedia bagi kita. Pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau menuju ke surga atau kita ke neraka? Yohanes 14 ayat 6 kembali menjelaskan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Nah, ayat ini sungguh jelas mengatakan bahwa surga ada. Yesus sendiri yang mengatakannya, bukan siapa-siapa. Yesus sendiri yang berasal dari surga. Hanya Dia yang berani mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Artinya hanya melalui Yesuslah jalan ke surga. Tidak ada jalan lain. Hanya dengan percaya dan mengikuti Yesus, maka kita akan sampai ke surga. Kenapa? Karena Dia yang datang dari surga. Dia yang datang dari surga, otomatis Dialah yang tahu jalan ke surga. Gak mungkin orang lain, gak mungkin dewa lain, gak mungkin berhala lain. Karena hanya Yesus satu-satunya yang berasal daripada surga. Yohanes 18 ayat 36 mengatakan demikian. Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Di sini Tuhan Yesus jelas mengatakan bahwa Dia bukan dari dunia ini. Artinya surga ada. Demikian juga dengan neraka. Di dalam Markus 9 ayat 43 menjelaskan, "Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudu daripada dengan untuk kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan." Api neraka tak terpadamkan, sifatnya kekal, artinya menderita selama-lamanya. Di Wahyu 20 ayat 14 sampai 19 mengatakan,
lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, satu hal yang saya ingin ingatkan kepada kita semua. Pikirkan, renungkan, apakah nama kita sudah tercatat di dalam kitab kehidupan? Apakah kita yakin nama kita sudah tercatat di dalam kitab kehidupan? Ingat, jika suatu hari dikatakan, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Wow, ngeri. Ngeri Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya membacakan itu saya berdebar-debar. Kita manusia harus sering merenungkan, memikirkan, apakah nama saya, nama kita sudah tercatat di dalam kitab kehidupan, yaitu kitabnya Tuhan Yesus. Suatu kali ada seseorang yang menggambar lukisan ini. Saya mendapatkannya di Google, Bapak Ibu sekalian. Lukisan ini saya lihat, saya renungkan betapa hebat dia menggambar. Gambar ini mengatakan bahwa di dunia ini ada dua tujuan akhir yang setiap manusia akan menjalaninya. Nah, kita lihat di sini, satu bagian yang begitu ramai orangnya, tapi ujungnya apa? Ujungnya adalah bara api yang cukup mengerikan sekali. Tetapi di sisi lain, kita lihat dia harus memasuki lorong-lorong kecil, tangga-tangga yang begitu banyak, yang bisa dikatakan jalannya tidak mudah. Tetapi ujungnya adalah suatu tempat yang penuh dengan kedamaian, yang bersifat kekal tentunya, yaitu surga. Kemana kita akan pergi? Jalan mana yang kita pilih? Ada satu pepatah mengatakan, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Gambar ini juga sebenarnya sudah menjelaskan kepada kita. Bersenang-senang dahulu, menderita selamanya kemudian, itu neraka. Bersakit-sakit dahulu, hidup selamanya kemudian, yaitu surga. Artinya apa Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan? Dari gambar ini kita bisa melihat, mungkin orang lebih memilih jalan yang gampang, jalan yang lebar, jalan yang cukup menyenangkan, tetapi pada akhirnya adalah menuju kebinasaan. Sangat sedikit sekali orang yang mau melewati jalan-jalan yang susah. Mereka mungkin berpikir ada jalan lebar, kenapa harus pakai jalan sempit? Ya, pemikiran orang seperti itu. Tetapi di sini ingin mengatakan, walaupun sempit, walaupun susah, walaupun penuh dengan tantangan, walaupun penuh dengan bahaya, tetapi pada saat kita sungguh-sungguh menjalaninya dengan setia, taat, sesuai dengan aturan-aturan yang ada, ujungnya kita akan mencapai suatu tempat yang penuh dengan kesenangan abadi, yaitu hidup sukacita selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa kita manusia pasti ingin ke surga, bukan? Orang yang sehat, orang yang berpikiran sehat, pasti tidak ingin pergi ke neraka. Semuanya kita ingin pergi ke surga. Itulah impian kita. Tetapi pada umumnya, manusia berpikir cara bisa masuk ke surga itu adalah apa? Yang pertama yaitu beribadah. Beribadah. Lalu yang kedua, beramal sebanyak mungkin. Itu pemahaman manusia pada umumnya. Beribadah, rajin sembahyang, rajin berdoa, rajin kebaktian. Apa yang sudah diaturkan, apa yang sudah disuruh ikuti.
Kemudian mereka tidak lupa beramal sebanyak mungkin, memberi persembahan sebanyak-banyaknya, menolong orang sebanyak-banyaknya, sesering mungkin, menyumbang harta sebanyak mungkin, dan pasti akan ke surga. Itu kan pemahaman kita selama ini. Tetapi mereka lupa. Manusia lupa bahwa surga ada tuannya. Surga ada penghuninya. Ini jangan kita lupakan loh. Surga penghuninya ataupun tuannya adalah Yesus Kristus. Dialah Allah pencipta alam semesta ini. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah awal dan yang akhir. Dan dia hidup hingga pada saat ini. Dialah pemilik surga. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jangan lupa ada penghuninya. Ya, ada penghuninya, yaitu Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 sendiri dia mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Jadi semuanya harus melalui Yesus, baru bisa sampai ke surga. Jadi pemahaman manusia selama ini hanya tentang beribadah, memberi persembahan, menyumbang sebanyak-banyaknya, sesering mungkin menolong orang. Tapi pertanyaannya, ataupun mungkin manusia lupa bahwa mungkinkah kita selamanya bisa begitu taat? Mungkinkah kita selamanya bisa beribadah? Mungkinkah selamanya setiap saat kita bisa membantu, memberi amal sebanyak-banyaknya? Belum tentu, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini kita harus renungkan baik-baik. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita jalan ke surga? Bagaimana kita bisa sampai ke surga? Tentu ada tahapnya. Yang pertama, kita harus mengenal Tuhan Yesus. Kita kenal ya, yang pertama. Tahap pertama kita kenal Dia. Siapa Tuhan Yesus? Tentu melalui pembacaan Alkitab. Siapa Tuhan Yesus sebenarnya? Kenapa selama ini dibicarakan? Kenapa begitu heboh? Banyak orang yang sudah dengar, sudah mengenal, tetapi juga tidak mau tahu. Tahu keajaiban-keajaiban yang sudah terjadi, tetapi malah memungkirinya, menyangkalnya. Jadi yang pertama adalah kita harus kenal Tuhan Yesus baik-baik. Ya, seseorang harus mengenal Tuhan Yesus adalah pemilik surga. Setelah dia kenal sungguh-sungguh dan dia mau sungguh-sungguh mengenalnya, tahap berikutnya adalah percaya kepadanya. Percaya setelah kita mengenal Tuhan Yesus itu siapa, bahwa Dia adalah Allah pencipta alam semesta, Dialah Allah yang sesungguhnya, Dialah Allah yang hidup sampai saat ini. Kalau kita mengenal Dia sungguh-sungguh, maka kita harus percaya kepadanya. Lalu apakah hanya dengan percaya, oh ya Dia adalah Tuhan, oh ya Dia adalah Allah yang hidup, oh Dia adalah pencipta manusia, oh Dia yang menguasai seluruh dunia ini, ya saya percaya, ya saya percaya. Sampai di situ kan tidak. Bukan hanya sebatas kita mengakui dari mulut kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Tapi permasalahannya adalah setelah kita percaya, apa yang harus kita lakukan untuk membuktikan bahwa kita percaya? Topik ini juga sudah saya bahas beberapa minggu yang lalu. Yang ketiga adalah setelah kita percaya, kita harus melaksanakan perintahnya. Inilah salah satu bukti bahwa kita sungguh-sungguh percaya. Jadi bukan hanya dari mulut kita, Bapak Ibu sekalian. Saya percaya Dia adalah Tuhan, titik. Tidak. Buktinya mana? Yaitu melalui tindakan. Tindakan itulah kepercayaan kita. Jadi kalau kita hanya ngomong saya percaya, atau hanya sebatas membuktikan, oh di KTP saya agama Kristen, oh saya sudah dibaptis, ada surat baptisnya, saya mau katakan itu gak pernah.
Percuma kalau hanya sampai di situ. Lebih bagus gak usah percaya. Percaya adalah sebuah tindakan, melaksanakan perintahnya. Kalau kita katakan saya percaya kepada Tuhan Yesus, tapi kenapa perintahnya, beritanya, firman-Nya yang sudah tertulis jelas di dalam Alkitab, kita tidak mau melaksanakannya? Kita ngerti apa itu kehendak Tuhan, apa yang sudah tertulis, kita ngerti, tetapi kita tidak melaksanakannya. Dan yang terakhir, setia kepadanya. Kita katakan kita mengenal, kemudian kita percaya, lalu kita melaksanakan perintahnya sebagai bukti kita percaya. Pada saat kita melaksanakan perintahnya, saya percaya tidak mudah dan tidak gampang. Penuh dengan penderitaan, penuh dengan tantangan. Makanya kenapa digambarkan menuju surga itu adalah jalan yang sempit. Penuh tantangan, penuh pengorbanan. Makanya tahap keempat saya ungkitkan adalah selain melaksanakan perintahnya, kita harus melaksanakannya dengan setia kepadanya. Walaupun sulit, walaupun menderita, tetapi kita harus setia. Jika kita tidak setia, kita pupus di tengah jalan, kita menyerah, bahkan kita tidak mengakui diri sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Mungkin banyak orang beranggapan setelah saya percaya kepada Kristus, setelah saya masuk Kristen, saya malah menghadapi begitu banyak penderitaan. Untuk apa saya percaya? Orang-orang seperti ini adalah orang yang sangat menyedihkan sekali. Ya, jadi hari ini saya tekankan kepada kita bukan hanya mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan hanya percaya dari mulut kita mengakui saya percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya surat baptis. Tapi kita harus melaksanakan perintahnya sungguh-sungguh. Pada saat kita melaksanakan perintahnya, walaupun menghadapi begitu banyak penderitaan, setialah kepadanya. Setialah kepadanya. Karena janjinya, Dia tidak akan membiarkan kita. Dia tidak akan berpangku tangan melihat kita terus menderita. Janjinya Yeremia 29 ayat 11. Saya ingin kita semua ingat firman Tuhan ini. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di sini jelas mengatakan kepada kita apa? Bahwa Tuhan merancangkan segala sesuatu itu indah. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Nah, mungkin dari antara kita ada yang pertama, kalau demikian kenapa hidupku menderita? Ya, menderita bukan dari Tuhan. Saya ingin tegaskan dan saya percaya penderitaan itu semuanya berasal dari si iblis yang akan menghancurkan kita. Tetapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, di sini Tuhan ingin kita melihat di dalam rancangan Tuhan yang damai sejahtera itu mungkin terdapat kecelakaan, malapetaka, bencana, penderitaan. Tetapi jika kita setia menjalaninya, kita setia bersandar kepada Tuhan,
menghadapi setiap rintangan yang ada, Tuhan berjanji akan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan, yaitu surga. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi saya tekankan, setialah di dalam melaksanakan perintah Tuhan jika kita sungguh percaya dan mengenal Dia. Dalam Matius 7 ayat 21 juga sampai 23 juga menegaskan kepada kita, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di sini kita katakan pada hari terakhir, akhirnya pada akhir zaman nanti, pada saat kedatangan Tuhan Yesus datang kedua kalinya, di situ banyak orang yang protes. Banyak orang yang berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Betul, engkau bernubuat demi namaku, tetapi engkau menyombongkan diri, seakan-akan nubuatan itu karena engkau hebat. Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Betul, engkau mengusir setan demi nama Tuhan Yesus, tetapi engkau melakukannya dengan suatu kesombongan, seakan-akan kuasa datang daripadamu. Bukankah kami mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Betul, kamu melakukan banyak mujizat, membuat mujizat dalam nama Tuhan Yesus, tetapi akhirnya engkau sombong, membuat namamu tersohor di seluruh dunia, seakan-akan itu adalah kuasa. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan apa? Aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan di Matius 7 ayat 21 sampai 23 ingin sungguh-sungguh tegas menegaskan kepada kita, jangan asal percaya. Percaya bukan hanya sebatas di mulut atau di hati, tetapi tanpa tindakan. Itu bukan percaya. Sekali lagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, surga ada tuannya ya. Ada penghuninya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita harus mengenal Dia seperti kita mengenal Bapa kita. Pada saat suatu hari kita pulang ke rumah, jika Bapa kita tidak mengenal kita sebagai anaknya, apakah kita diizinkan masuk? Kita akan disepak keluar. Sama halnya, kalau kita tidak mengenal Bapa kita, bagaimana kita bisa masuk ke dalam rumah yang sebenarnya adalah Bapa orang lain? Demikian juga, kalau Tuhan Yesus tidak mengenal kita sebagai anaknya, Dia tidak akan mengizinkan kita masuk ke dalam rumahnya. Sebaliknya, kalau kita tidak mengenal Dia sebagai Bapa kita, kalau kita tidak mengakuinya, mempercayainya sebagai Tuhan kita, melakukan apa yang Dia perintahkan, dan setia hingga pada akhirnya, bagaimana mungkin Dia akan mengizinkan kita masuk ke dalam rumahnya yang abadi? Jadi, kenal Tuhan sungguh-sungguh, percaya Dia sungguh-sungguh, dengan membuktikannya di dalam tindakan, melaksanakan perintahnya sungguh-sungguh, dan setia kepadanya sampai akhir. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terakhir ada sebuah kisah demikian. Suatu hari ada seorang
yang sangat pelit. Pelit sekali. Entah bagaimana ceritanya dia sampai ke surga. Artinya dia sampai ke pintu surga, pintu gerbang surga. Lalu dia masuk di dalam antrian orang banyak yang akan masuk ke surga. Dan kita tahu di pintu surga itu ada Petrus, di mana firman Tuhan mengatakan Petrus dipercayakan Tuhan Yesus sebagai kunci ke surga. Dalam hal ini bukan berarti si Petrus yang menentukan siapa yang berhak masuk surga, tidak. Maksudnya di sini bahwa Petrus adalah kunci ke surga. Dia yang akan menafsirkan ataupun mencegah dosa-dosa yang akan masuk, yang akan mengacau surga. Jadi sampai di pintu gerbang ini akan ditahan dulu dan akan diperiksa dulu oleh Petrus. Konon cerita, si pelit ini dia datang membawa emas. Dia katakan kepada Petrus, Rasul Petrus, bolehkah saya membawa emas ke dalam surga? Saya di sini ada 30 kilo emas. Sebelum saya diizinkan masuk ke surga, saya ingin membawanya ke dalam. Lalu kata Rasul Petrus kepadanya, gak bisa, gak boleh. Emas semuanya harus kamu tinggalkan. Tidak ada yang bisa kita bawa ke dalam surga. Karena di dalam surga sudah tersedia semua yang kita butuhkan. Tolonglah Rasul Petrus, izinkan saya, ini hartaku, ini milikku yang sangat berharga. Izinkanlah. Lalu karena si pelit ini bertekad, ngotot mau bawa hartanya ke dalam surga, lalu Petrus bernegosiasi dengan Tuhan Yesus. Bolehkah kita izinkan dia masuk ke surga? Setelah pembicaraan Petrus dengan Tuhan Yesus, akhirnya Tuhan Yesus bermurah hati. Diizinkanlah si pelit ini dengan membawa hartanya. Tetapi tidak boleh 30 kilo, hanya diizinkan 15 kilo saja. Lalu Petrus datang kepada si pelit, mengatakan kepada dia, "Okelah, untung Tuhan kita bermurah hati, izinkan kau membawa hartamu, tetapi hanya 15 kilo untuk masuk ke surga." Ya, okelah daripada tidak, kata si pelit. Lalu dengan membawa harta dia 15 kilo, dia masuk ke dalam surga. Sampai di dalam surga, pada saat dia berjalan-jalan, dia tercengang-cengang. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena semuanya emas. Bahkan jalan yang dia jalani juga terbuat dari emas. Semuanya mewah, luar biasa. Sambil mengangkat 15 kilo harta yang begitu berat. Akhirnya dia berpikir, wah, ternyata semuanya sudah ada. Dan ini tidak ada artinya. Lalu dia lihat kiri kanan. Dia ingin membuang emasnya ini untuk mencari satu tempat bagaimana supaya dia tidak dilihat orang untuk membuang emasnya ini. Lalu pada saat dia mau membuang emasnya, pada saat dia mau membuang hartanya ini, tiba-tiba dari atas ada sebuah suara yang mengatakan demikian. Hei, stop! Jangan membuang sampah sembarangan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ternyata harta-harta duniawi di surga itu adalah sampah. Harta yang kita miliki pada saat ini di mata Tuhan, di dalam surga, itu dianggap sampah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, segala sesuatu yang ada di dunia ini, suatu hari, pada saat kita diizinkan masuk ke dalam surga, semuanya yang akan kita tinggalkan. Tidak ada artinya, karena semuanya bersifat sementara, semuanya fana dan akan habis. Sekali lagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, percayalah, surga ada, neraka juga ada.
Tadi kita sudah bahas dan kita sudah pelajari bagaimana seharusnya cara satu-satunya kita bisa sampai ke surga. Jika kita ikuti, kita laksanakan itu, yakinlah kita akan menuju ke surga. Sebaliknya jika kita tidak mengikutinya, maka siap-siaplah kita akan dilempar ke dalam api yang menyala-nyala, yang tidak akan padam, di dalam neraka. Memang dikatakan kita tidak akan mati, tetapi masalahnya adalah kita akan menderita selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini kembali membuka pikiran kita, membuka wawasan kita, bagaimana kita melihat surga, bagaimana kita melihat neraka di depan kita yang sedang menunggu kita. Semuanya terserah pada kita. Pilihan, keputusan ada di tangan kita. Tuhan memberikan kita kebebasan untuk memilih. Pada saat kita diberi hikmah kebijaksanaan, pergunakanlah itu sebaik-baiknya. Saya ingatkan, jangan salah pilih. Jangan salah pilih. Kiranya Tuhan selalu menerangi kita, membuka pikiran kita untuk melihat, membedakan mana yang jahat, mana yang baik. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terpujilah nama-Mu. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar bersama-sama pada pagi hari ini, yang kembali menerangkan dan menjelaskan tentang surga dan neraka, bahwa itu semuanya nyata dan ada. Bapa, ajar kami supaya kami melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan sebagai salah satu cara supaya kami bisa menuju ke surga. Bapa, berilah kami kesempatan untuk bertobat dari kesalahan kami selama ini, supaya kami kembali ke jalan-Mu. Walaupun itu sulit Bapa, walaupun itu begitu banyak tantangan, berilah kami kesabaran, kesetiaan, keteguhan iman, sehingga kami dapat menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan. Dan pada akhirnya kami bisa bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami mengucap syukur, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 我们一起来唱第3首诗歌，往普天下传福音，来回应上帝的话语，边收奉献。 Marilah kita memuji Tuhan dengan pujian yang ketiga, nun jauh di sana gelap dosa mengurung, untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini sambil mengumpulkan persembahan.
结束今早的崇拜，我们来唱最后一首诗歌，亲爱的天父。 Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari kita kembali memuji Tuhan dengan pujian yang terakhir, Bapa Surgawi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Marilah kita terima berkat yang daripada Tuhan. 各位亲爱的弟兄姐妹，我们将结束今天早上的聚会，我们一起来领受上帝的祝福。但愿我们主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱与怜悯、圣灵的感动与充满，常与大家同在，从今时直到永永远远。 Kiranya anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa di surga, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai, melindungi dan memberkati saudara-saudari sekalian, mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin.
Shalom bagi kita semua yang sudah mengikuti ibadah pagi hari ini. Kiranya berkat Tuhan senantiasa melimpah di kehidupan kita selamanya. Di sini saya terus mengingatkan kepada kita, marilah kita disiplin di dalam mengikuti ibadah online setiap minggunya. Karena suasana pandemi ini belum memungkinkan kita untuk bisa berkumpul bersama, beribadah bersama di aula, ya. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian, marilah kita disiplin, kita tunjukkan bahwa kita adalah anak Tuhan yang ingin ikut Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransferkannya ke BCA dengan nomor 84300455556 atas nama Mariana, atau melalui OVO melalui nomor pribadi saya 081361099955. Percayalah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, persembahan kita akan diberkati Tuhan karena Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli. Nah, untuk kali ini, untuk setiap bulannya di akhir bulan, saya akan membantu Bapak Ibu untuk mengumpulkan persembahan dalam satu bulan yang Bapak Ibu kumpulkan selama ini. Mungkin untuk mentransfer bagi Bapak Ibu belum bisa ataupun kurang tahu bagaimana untuk mentransfernya. Baiklah, saya akan meluangkan waktu untuk berkunjung ke rumah Bapak Ibu sekalian untuk membantu Bapak Ibu sekalian mengumpulkan persembahan dalam satu bulan itu. Baik persembahan syukur, baik persembahan perpuluhan, baik persembahan mingguan atau persembahan-persembahan yang lain. Bapak Ibu bisa memasukkannya ke dalam amplop, kemudian menulis keterangan persembahan-persembahan apa saja di situ. Kami tidak jemu-jemunya terus menghimbau kepada kita semua untuk mengikuti persekutuan doa setiap hari Selasa malam jam 7.30 melalui situs YouTube. Melalui berdoa kita akan terus dikuatkan, kita akan dihibur terlebih di masa pandemi ini. Jadi marilah di dalam tengah-tengah kesibukan kita setiap hari Selasa malam kita luangkan waktu, kita memberikan waktu ini kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, berdoa bersama dan juga belajar firman Tuhan bersama. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak di rumah dari PG sampai SD, marilah kita mengajak mereka untuk mengikuti kegiatan anak-anak sekolah minggu online setiap hari Minggu pagi jam 8 melalui situs YouTube. Biarlah anak-anak mulai sejak kecilnya mereka sudah dikenalkan sama Tuhan, dan biarlah mereka terus diberkati dan dipimpin oleh Tuhan dari kecil hingga dewasanya nanti. Dan diketahui melalui kegiatan anak-anak sekolah minggu ini, di mana guru-guru sekolah minggu membuat suatu aktivitas yang sungguh menarik dan juga berhadiah. Jadi marilah kepada kita yang punya anak-anak di rumah, tidak lupa untuk mengajak mereka mengikuti kegiatan anak-anak sekolah minggu online. Demikian juga bagi kita yang punya anak muda-mudi yang sedang bekerja atau kuliah, ajaklah mereka untuk mengikuti kegiatan P3MI setiap hari Sabtu malam jam 7.15 di aula. Berhubung karena jumlah yang masih sedikit, jadi kita bisa menerapkan protokol kesehatan, duduk dengan jaga jarak, tetap pakai masker atau face shield. Biarlah anak-anak muda tidak berkeliaran di luar rumah ataupun menganggur tanpa satu kegiatan di dalam rumah. Ajaklah mereka, dukung mereka di dalam setiap kegiatan pemuda yang akan dibina, yang akan dipimpin oleh SMTA. Setiap hari Kamis malam jam 7.30 saya akan mengajar bahasa Mandarin melalui Google Meet. Bagi Bapak Ibu yang berminat bisa bergabung bersama kami, di mana linknya akan saya bagikan setiap hari Kamis. Jadi marilah kita mengambil kesempatan ini gratis untuk menambah ilmu kita dalam bahasa Mandarin. Minimal kita bisa mendengar dan mengerti dan juga berkomunikasi dalam bahasa Mandarin. Suasana pandemi ini terus mendorong kita untuk patuh akan protokol kesehatan. Marilah setiap saat kita menjaga jarak dimanapun kita berada, selalu memakai masker dan face shield, dan juga sering cuci tangan, makan makanan yang bergizi,
cari waktu untuk olahraga dan usahakan jauhi tempat keramaian untuk sesaat demi kesehatan kita. Dan bagi Bapak Ibu yang sering berbelanja, usahakan waktu berbelanja memakai sarung tangan. Itu semua demi kesehatan kita. Dengan demikian kita bisa membantu program pemerintah di dalam memutuskan serangan ataupun virus corona ini. Demikian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini dan juga warta singkat di pagi hari ini. Kita akan bertemu kembali di ibadah online minggu depan. Kiranya Tuhan terus menjaga, melindungi, memberkati kita senantiasa. Shalom, sampai jumpa.